menceritakan kepada orang ini sudah berbuat baik pada saya. Nah, orang yang kufur nikmat itu diantaranya adalah orang sudah berbuat baik tapi dia tutupi seolah-olah tidak terlihat. Begitupun kufur nikmat kepada Allah. Nikmat Allah itu tidak terlihat, seolah-olah Allah tidak memberikan nikmat. Padahal nikmat Allah itu sangat banyak. Ya, cobalah kita kesini pakai badan yang sehat itu kan nikmat. Tapi kan kita jarang ya mengucapkan terima kasih alhamdulillah atas nikmat yang sudah diberikan Allah. Baru bilang alhamdulillah misalnya kalau dapat uang 1 juta, kemudian baru terima kasih misalnya alhamdulillah kalau hampir keserempet mobil misalnya, tapi kita masih selamat. Nah, itu baru bilang alhamdulillah. Tapi nikmat yang setiap hari kita dapat dari Allah, contoh nikmat bernapas. Kita kan napas nggak pakai diperintah ya. Kalau kita napas diperintah itu sudah mati. Tapi kita napasnya tidak diperintah. Bahkan kalau kita lagi tidur itu kadang-kadang kita suka kesel, pernah yang rasain kesel ya? Kita batuk pas lagi tidur. Itu sebenarnya adalah reaksi tubuh ketika kita berhenti napas. Jadi karena kita berhenti napas, akhirnya kita batuk ya. Nah itu kenapa tubuh kita ngasih tahu, kok berhenti napasnya? Napas lagi. Makanya kita suka bangun ya ketika kita terbatuk. Itu kan nikmat dari Allah. Tapi karena seringkali itu adalah kufur yang menutupi nikmat dari Allah. Ya, jadi kufur di sini dimaksudkan dari kita yang tidak berterima kasih pada nikmat dari Allah, kemudian tidak mengimani pada adanya hari kebangkitan. Karena itu nanti sindiran Allah untuk manusia adalah min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa sih dia itu diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Dari air mani yang diciptakan faqaddar kemudian dibentuk. Ayat pada ajalihi warisihi wa amalihi, artinya dibentuk atau ditakdirkan baik itu ajalnya dan rizkinya dan amalnya, wasyaqiyun aw sa'idun, apakah dia itu bahagia, apakah dia itu sengsara ataukah bahagia. Jadi manusia itu sebenarnya lemah sekali karena diciptakan cuma dari setetes air yang hina. Meskipun sebenarnya air mani itu hukumnya kalau kita ada air mani ya, kalau ada air mani, kalau kita sudah mengeluarkan air mani, kita mati. Tapi airnya tidak najis sebenarnya. Jadi cukup kalau kita ada sebuah hadis ya, di mana Rasulullah itu ketempelan air mani tinggal klik aja. Dia tidak bisa cuci ya. Tidak seperti misalnya kalau kita keluar air yang lain, ada mandi itu harus dibersihkan. Baru kita boleh apa? Boleh sholat. Atau kalau kita pakai CD ya, celana dalam itu harus dilepas dulu ya, baru kemudian kita bisa sholat. Dilepas tapi jangan kantongin ya, dilepas ke tempat lain ya, baru kita sholat. Ya, kalau mandi ya itu boleh. Dia mengatakan dia suci karena Rasulullah itu pernah mandi, jadi dia boleh dipakai sholat, tapi dia mengharuskan kita untuk mandi. Jadi kitanya yang kotor, kitanya yang harus mandi. Sunnah sabila ya sarah. Kemudian setelah itu Allah memudahkan jalannya. Kalau al-Afi dari Ibnu Abbas, sumaya seorang lain dikurungin yang baik umum. Kemudian Allah mudahkan atasnya keluarnya dari perut ibunya. Di sini karena ada kalimat summa ya. Summa itu kalau dalam bahasa Arab ya, yaitu sesuatu yang terjadi setelah itu. Maka kemudian setelah nutfah kan bicaranya berarti yang ada di dalam perut ya. Maka di sini katanya diartikan dimudahkan jalannya itu adalah jalan kelahirannya. Karena itu lebih dekat. Kalau kita artikan dimudahkan jalan hidup terlalu jauh katanya. Jadi kalau dimudahkan jalan lahir setelah nutfah lahir, yaitu lebih dekat. Maka katanya di sini diartikan setelah itu Allah memudahkan dia keluar dari perut ibunya. Itu juga suatu hal yang luar biasa ya. Ada bayi gede banget di dalam perut ya, 3,5 kilo. Kemudian ada lubang kecil, tapi itu lubang bisa apa? Bisa mengeluarkan itu bayinya. Dan itu yang mengeluarkan bukannya dokter ya, yang mengeluarkan itu adalah Allah. Seandainya misalnya ya ketika lahir itu kita nggak dikasih mules, itu mules itu kan dari Allah ya Allah. Dan setelah kelahiran pertama itu sama dikembang, itu mules banget, marah-marah terus. Tapi untung ya alhamdulillah ya kita mendengar orang sabar. Mules banget itu ya, mules banget. Itu kalau nggak mules nggak apa, nggak keluar kan? Tapi karena kita punya mules akhirnya keluar ya. Sama kayak kita kalau mau buang air, kalau nggak mules nggak
Jadi yang gede begitu dengan kekuatan perempuan, meskipun perempuan kecil ya, itu bisa keluar. Summa sabila ya, tapi bukannya dokter yang mengeluarkan, tapi Allah yang mengeluarkan. Itu sebuah keajaiban ya yang dimiliki oleh manusia. Kita perempuan yang katanya lemah, kita nggak bisa, tapi giliran kita bisa, kita kuat. Makanya kalau ada khurafat tahlil tidak perlu dipercaya. Misalnya kalau kita lagi jahit ya, dalam keadaan hamil, jangan jahit, nanti keluarnya susah rapat. Nah itu syirik ya, syirik. Karena percaya ya, bahwa ada yang lain yang mengeluarkan bayi selain Allah. Kemudian suruh bawa apa namanya? Kemudian kalau dulu itu harusnya di ya Waqala Mujahid ini qauli, kemudian menafsirkan pula oleh Mujahid firman Allah, inna hadaina musabil bimasyakir wa imma kafura. Ay bayyana lahu wa wada'na wa sahalna alaihi ilmi wa hadza qaran kasar. Kemudian kami berikan petunjuk dari ayat, kami berikan petunjuk kepada dia adalah ada kalanya manusia bersyukur dan ada kalanya dia kafir atau kufur. Jadi manusia itu setelah diberikan petunjuk yang lurus ya kepada Allah, ada kalanya dia bersyukur. Kalau bersyukur berarti beriman, ada kalanya dia kufur, artinya dia beriman. Nah setelah itu Al-Quran mengingatkan lagi, summa amatahu fa'akbar. Kemudian kami matikan dia fa'akbar, maka kemudian kami jadikan dia punya kubur. Ini namu ba'da khatirawatnya sesudah penciptaannya, mama tahu akbar yang lahu tidak kubrin, artinya menjadikannya memiliki kuburan. Jadi setelah dibilang manusia itu tidak berhak untuk sombong, kenapa? Karena dia hanya diciptakan dari air. Airnya juga air yang hina. Kemudian keluarnya pun bukan karena dia hebat ya, keluar dari perutnya bukan karena dia punya kekayaan, bukan karena dia hebat, bukan, karena dibantu oleh Allah. Nah setelah itu apa? Setelah itu dia mati. Tidak ada manusia yang tidak mati. Ada tuh orang yang paling kaya sedunia ya, namanya Elon Musk. Dia itu sekarang lagi diciptakan chip ya. Jadi katanya chipnya itu mau ditaruh di kepala, di otak. Supaya apa? Dia pengen nanti ada perkembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi orang itu tidak mati. Karena dia atau orang barat ya, banyak ilmuwan yang mengatakan orang itu mati karena ini bu, karena otaknya sudah memerintahkan tidak bekerja. Jadi kan kayak jantung semuanya ini kan dari otak ya, dari saraf otak. Jadi otak yang memerintahkan jantung kita buat berdetak terus, atau ginjal itu buat menyari. Jadi dia itu bikin tiup di kepala ya, dia nggak pengen mati, supaya nanti katanya bisa diketahui bagaimana caranya supaya tidak mati. Kalau di dalam Al-Quran itu kayak matahari, ada Cina menciptakan matahari ya, itu memang tidak ada yang mengatakan cuma kamu nggak bisa buat matahari. Tapi kalau untuk kematian itu sudah jelas di dalam Al-Quran, kullu nafsin setiap orang yang bernyawa itu pasti akan mati gitu ya. Maka kemungkinan akan sia-sia. Tapi kalau saya bilang sama anak-anak IPA ya di sini nggak apa-apa kalian yang mempelajari itu seperti orang-orang barat supaya kita tidak tertinggal ilmunya. Tapi tetap di dalam Al-Quran sudah jelas ya kullu nafsin dari Allah. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan namanya kematian. Ada lagi juga itu orang kaya. Jadi mereka itu bayar ke sebuah perusahaan, yang perusahaan itu mengawetkan badan dia. Jadi badan itu diawetin. Buat apa? Nanti katanya masa yang akan datang, masa depan itu diyakini orang itu bisa dihidupkan lagi dari kematiannya. Itu ada orang-orang kaya dia bayar badannya buat diawetin sampai nanti ada penelitian atau ada keilmuan yang bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Tapi kalau dalam Al-Quran kita tidak bisa. Ini tidak usah kita bahas ya secara bahasanya. Summa idza sya'a ansara. Kemudian apabila kami menginginkannya, ansara, membangkitkannya. Jadi manusia itu setelah dia mati, ya fasenya diciptakan dari rupa, kemudian dilahirkan menjadi manusia,
Kemudian fase berikutnya adalah dia mati, fase berikutnya adalah dikuburin gitu ya. Fase berikutnya adalah dibangkitkan. Aiba'asahu ba'da mauti artinya membangkitkannya sesudah kematiannya. Dari sini yang mengatakan bahwa al-ba'su wa nusyur, yaitu ba'as membangkitkan wa nusyur dan dikembangbiakan. Jadi ada dua penafsiran. Ada yang menafsirkan dibangkitkan pada hari kiamat, ada yang ditafsirkan setelah dilahirkan dia berkembang biak. Jadi banyak orangnya. Seperti di Harapan ini ya, itu kan cuma dari berapa keluarga besar ya, tapi jadi besar banget. Nah kemudian Al-Quran juga mengingatkan ini, kita masih berbicara terkait dengan nikmat-nikmat Allah gitu ya, supaya manusia ingat. Kalau lama yang lima amarah, sekali-kali tidak. Nah kala ini itu adalah tipe atau jenis dari makiyah. Jadi kalau ibu-ibu melihat di dalam Al-Quran itu ada kalimat kala, maka sudah bisa dipastikan bahwa surat tersebut adalah makiyah, ya, bukan madaniyah. Lama yakima amarah, belumkah melaksanakan? Kenapa belum yang telah diperintahkan? Jadi kalau di sini menuntut kita ya, kenapa sih kita ini belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah? Sedangkan di sini Allah katakan lagi, "Fayanzurul insanu ila ta'am." Maka lihatlah kepada orang manusia itu kepada makanannya. Kita diperintahkan untuk melihat makanan yang diberikan kepada kita. Kenapa makanan? Karena sobat itu ada penyebutan makanan. Karena kan manusia itu tidak bisa hidup kalau tidak apa? Tidak. Nah kemudian sebenarnya makanan yang ada di dalam badan kita ini fungsinya buat apa? Apakah cuma buat menyaring perut aja? Apakah cuma untuk memenuhi nafsu aja? Apakah memang seharusnya kita makan makanan yang apa? Yang baik. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini kita nggak bisa hidup kalau tidak ada makanan. Jadi bukan cuma masalah lambung aja ya. Manusia itu kan biasanya makan itu yang dia pengen, bukan yang dia butuhkan. Ini nanti ada penjelasannya di dalam surat Al-Baqarah ini. Coba, fayanzurul insanu ila ta'am, maka kata Al-Quran, lihatlah manusia apa yang dia makan. Jadi kita diperintahkan untuk memperhatikan apa yang kita makan. Ini langsung tafsirnya di sini ya. Qala la yaqi ahadun abadan kullu maqtul alaihi. Artinya tidaklah seseorang itu selama-lamanya apa yang diwajibkan atasnya. Ini masih ini ya, masih yang kala lam ayat 5 amar. Kita sini ya langsung ya. Kalian sudah bisa ila ta'ami, maka diakan manusia pada makanannya di imtinanun, padanya itu yaitu ada dua nikmat. Istilah iya dan nabati mengambil dalil dengan menghidupkan pohonan-pohonan minal ardil hamid dari tanah yang mati. Ala iya dan Aisyah atas menghidupkan fisik badan makanan izoman baria sesudah adalah dia izom tulang-tulang yang hancur, watoroban memuzilkan dan yang menjadi tanah, memazilkan dan yang bercerai-berai. Ini kalau Ibnu Katsir dia mengartikan atau menafsirkannya makanan-makanan yang apa yang dapat menghidupkan tubuh sesudah dia itu menjadi tulang mentah. Jadi setelah dia itu dikuburkan kemudian dibangkitkan, nanti bisa nggak tulang-tulangnya itu yang sudah dikubur itu menjadi hidup? Ini karena jenis tafsirnya itu klasik kan ya. Jadi antara penafsiran itu dia berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan pada waktu itu. Kalau tafsir klasik itu biasanya penafsirannya lebih kepada teksnya. Jadi karena di sini membicarakan tentang hari kebangkitan, maka kemudian ketika Allah berbicara tentang makanan itu dikaitkan juga dengan hari kebangkitan. Itu jenis-jenis tafsir klasik seperti itu. Penafsirannya tidak terlalu banyak macam-macamnya. Tapi kalau kita melihat pada tafsiran kontemporer ya, itu biasanya sudah mulai dibuka. Apa saja sih makanan-makanan yang dibutuhkan oleh manusia ya. Apa saja minuman-minuman yang seharusnya kita minum. Jadi lebih kaya lagi. Ini lebih ditekankan pada kebangkitan pada hari akhirat. Anna sababna as-sabba, bahwasanya kamilah yang menurunkan air, yang mencurahkan air sabban dengan pencurahan.
Jadi yang menurunkan air dari langit itu adalah Allah. Summa syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami membelah bumi dengan satu belahan. Jadi di sini yang pertama itu Allah berbicara tentang air. Anzalnahu minas sama'i 'alal ardi, artinya yang kami turunkan dari langit ke atas bumi. Jadi yang Allah turunkan, nikmat yang Allah turunkan dari makanan itu ya, makanan. Kita bicara tentang makanan ya. Allah menurunkan apa? Air. Kenapa air? Karena air itu adalah sumber kehidupan. Jadi tumbuhan-tumbuhan itu hidupnya dari air. Summa syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami membelah bumi dengan pembelahan. Askannahu fiha, artinya kami tetapkannya pada falafi hukumnya, kemudian masuk di celah-celahnya. Wa takhallala, kemudian dia masak di ajza yahubi, pada bagian-bagian biji-bijian al-muad dari pihak yang disimpan padanya. Mana bata maka kemudian tumbuh, wa kemudian tinggi, wa zuhara ala wajhil ardi, kemudian terlihat dari permukaan bumi. Jadi adanya air, setelah itu air meresap ke dalam apa? Dalam tanah. Kalau tanahnya nggak di semen ya, kemudian ikut dan ikut tumbuh-tumbuhan. Fa'ambasna fiha habba wa inaban wa qadba, maka tumbuh padanya itu biji-bijian. Kemudian wa inaban dan anggur, wa qadban dan sayur-sayuran. Sudah itu perhatikan ya. Ini sekilas kalau kita lihat ya, seperti tidak nyambung ya antara satu pembahasan ke pembahasan lain ya, tapi sebenarnya dia saling nyambung. Jadi saya kasih lagi ya dari awal ya. Yang pertama itu dulu ya, di surat Al-Baqarah ini berbicara terkait masalah persamaan. Kemudian berbicara terkait kita harus membela orang-orang yang lemah. Setelah itu Al-Quran menyindir manusia, orang-orang yang tidak mau mengikuti syarat Al-Quran tersebut. Apakah kita ini sangat hebatnya, padahal hanya diciptakan dari sedikit nutfah. Kemudian setelah itu kita lahir pun atas bantuan dari Allah. Tidak ada kekuasaan apa-apa, baik kan tidak punya kekuasaan apa-apa. Bahkan untuk makan aja kan mereka itu harus disuapin oleh orang tuanya. Setelah itu dia mati, setelah itu dia dibangkitkan. Nah, kemudian di antara nikmatan yang Allah berikan kepada manusia, kita diperintahkan untuk melihat kepada makanan kita. Kenapa? Karena makanan kita itulah yang memberikan kita kehidupan sampai sekarang. Jadi antara orang yang kaya dengan orang yang miskin sama ya sebenarnya itu ya. Bedanya kalau orang kaya makanannya, nah ya kalau kita makanannya biasa aja. Nah di sini ada beberapa nikmat yang Allah berikan terkait dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu penafsiran yang tafsir klasik. Kalau tafsir kontemporer, selain hal tadi yang sudah kita sebutkan, yang kita simpulkan, kita diperintahkan untuk apa? Untuk melihat kepada makanan yang kita makan. Jadi makanan yang kita makan itu bukan sekedar nafsu kita, bukan sekedar kita itu pengennya makan apa. Kalau kita kan biasanya pinginnya makan apa gitu ya. Makan misalnya enaknya nih ini makannya bakso yang pedes, akhirnya kemudian sakit perut ya. Nah di sini yang pertama Allah menyebutkan tentang air. Air apa? Anna sobat menalama soda. Air yang Allah turunkan dari langit, kemudian Allah simpan di dalam perut bumi. Nah karena adanya air itu maka kemudian tumbuhlah tumbuhan. Nah tumbuh-tumbuhan apa? Nah, di sini disebutkan ya, fa'ambasna biha habban. Maka kemudian Allah tumbuhkan padanya itu biji-bijian. Biji-bijian dari mana? Dari tanah ya. Biji-bijian ini itu kedelai itu biji-bijian. Itu makanan yang bagus ya untuk kita makan. Dan dibilang itu tempe tahu itu superfood. Makanya kalau orang kaya dia makannya steak yang harganya jutaan ya, kita makan tempe tahu itu sudah sekap. Karena dia mengandung protein nabati yang sangat bagus. Kemudian kalau Arab itu biasanya makan full, falafel. Jadi hampir di semua negara mereka itu makan yang namanya biji-bijian. Biji-bijian itu bagus untuk kesehatan badan. Kemudian buahnya dan anggur. Anggur ini buat orang Arab ini sangat diidolakan halamannya.
Kalau yang biasa dimakan oleh ternak berarti sayur-sayuran kan itu ya. Kalau buah anggur biasanya nggak suka, tapi kalau sayur-sayuran kan dimakan sama ternak-ternak ya, sama binatang-binatangnya. Apa yang berkaki empat biasanya ya, yang kita pelihara. Kayak kelinci makannya wortel, aku, kemudian kambing makan apa? Wala dari Ibnu Abbas wa qatada wa duna wasati. Kemudian wazaituna, setelah itu pertama disebutkan bijian, kemudian disebutkan anggur, ya. Kemudian disebutkan sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini sangat bermanfaat buat tubuh, ya. Apa zat yang ada dalam sayuran? Mineral. Kemudian selain mineral itu ada magnesium, kemudian ada zinc, kemudian ada vitamin, ada kalsium, ada kalium, macam-macam. Jadi zat-zat mikro yang ada di tubuh kita ketika kita makan itu dia yang membuat jantung masih sehat, kemudian organ-organ tubuh yang lain sehat, dan itu didapat dari sayuran. Mungkin kalau orang yang kaya dia beli suplemen, coba ibu bayangin ya, kalau kita beli suplemen yang harganya jutaan ya, untuk mendapatkan itu kayak apa? Tapi di sini Allah sangat bijaksana. Dia buat semua makanan yang kita makan itu ada manfaatnya. Kemudian wazaituna dan zaitun, wahwa ma'ruf, dan itu juga dikenal karena maksudnya di dalam bahasa Arab ya. Suma wahwa al-mul wa asiluhu anun, dan yaitu yang dijadikan lauk, dijadikan lauk, dan wasiluhu anun, dan minyaknya juga dijadikan lauk. Jadi kalau orang Arab itu minyak zaitun itu selain dijadikan makanan, dijadikan masakan, itu suka dicampur pakai yang namanya roti. Itu asir anun, artinya maksudnya dari zaitun yang dijadikan minyak. Waya tasluhi kemudian dijadikan juga makanan. Waya dengan lebih kemudian juga dijadikan untuk mengolesi badan. Jadi zaitun itu banyak manfaatnya untuk kesehatan. Kalau kita itu yang sama dengan minyak zaitun, minyak kelapa, PCO ya kalau di Indonesia ya. Jadi mungkin kalau zaitun itu di Arab ya kayaknya mahal gitu ya. Tapi kalau PCO kita banyak di sini. Nah, makanya banyak orang yang terapi kesehatan itu pakai PCO. Cuma memang PCO itu banyak kolesterolnya, tapi manfaatnya juga banyak. Kemudian warna dan kurma. Yuk kalau ini makannya bisa bermacam-macam. Yuk kalau balakan, bala itu kurma yang masih mentah ya. Kayak kalau orang lain Jawa itu gitu ya terus. Ya, kemudian yang basah itu yang sudah hampir, yang sudah mulai matang. Kemudian rutok ini yang sudah rutok yang matang tapi belum matang banget ya. Mungkin ya kental ya. Jadi yang sudah mulai warnanya itu udah mulai ada